Pemirsa Davika TV, berjumpa kembali bersama saya Bion Suwardi dan A.E. Bonamana dalam program Davika Masuk Sekolah. Nah, pemirsa, sekolah luar biasa merupakan lembaga pendidikan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Betul sekali Kak Abi, karena setiap individu itu kan memiliki potensi yang luar biasa dan berbeda. Ya. SLB hadir untuk memberikan dukungan dan pembelajaran karena setiap individu memiliki karakteristik masing-masing. Ya, dan kita hadir di SLB IT Cahaya Bintang. Ikuti perjalanan kita di Davika Masuk Sekolah. Pemirsa Davika TV, kalau biasanya SLB di sekolah itu memiliki tarif yang cukup mahal, tapi tidak untuk SLB IT Cahaya Bintang, karena di sini tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi untuk Anda yang memiliki anak ataupun keluarga yang berkebutuhan khusus, jangan ragu dan khawatir untuk menyekolahkan anaknya di SLB IT Cahaya Bintang. Adapun kegiatan belajar di SLB IT Cahaya Bintang, selain akademik, mereka juga belajar kemandirian, agama, dan juga sosialisasi. Selain itu, praktek memasak dan berkebun juga dilakukan di SLB IT Cahaya Bintang. SLB IT Cahaya Bintang ini merupakan yayasan yang dimiliki oleh Bapak Erwin Pindang Sehat yang ada di kawasan Lampung Tengah. Selain itu, support dari CSR dan RSHB juga ikut mendukung dalam fasilitasi sekolah SLB IT Cahaya Bintang. Pemirsa Davika TV, kita berharap ada perhatian khusus dari pemerintah maupun swasta untuk pengembangan dari SLB IT Cahaya Bintang ini ya, Ayah. Betul. Ya, karena memang letak dari SLB ini sedikit agak masuk di lokasinya, Ayah. Iya, betul. Ya. Dan kalaupun Anda ingin mengetahuinya, ini terletak di lingkungan 4 Bandara Jaya Barat, tepatnya di depan perumahan tipe 5 Betul Bandara sekali. Jaya Barat.
Iya, tentunya dengan adanya dukungan dari pemerintah ataupun swasta Kak ya, ini bisa membantu memajukan SLB IT Cahaya Bintang untuk mendapatkan fasilitas terbaik yang diberikan kepada anak-anak ataupun para siswa SLB IT Cahaya Bintang. Ya, dan yang pasti memang anak-anak berkebutuhan khusus ini pun ini juga butuh perhatian dan juga butuh support yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Betul sekali, karena mereka berharap adanya kesetaraan dari setiap kemampuan yang dimiliki setiap anak. Ya, dan mereka pasti diciptakan memiliki keunikan tersendiri. Betul sekali. Dan setelah ini kita akan naik ke ini hidup enggak? Nggak tahu Kak, hidup nggak? Hidup. Dan sesaat lagi kita akan wawancara bersama kita akan wawancara bersama kepala sekolah dan juga dewan guru serta melihat seperti apa kegiatan hari ini di SLB IT Cahaya Bintang. Masih di Davika Masuk Sekolah bersama SLB IT Cahaya Bintang Bandar Jaya. Saat ini Ibu Mana bakal sedikit berbincang-bincang bersama kepala sekolah dari SLB IT Cahaya Bintang, ada Bunda Sila. Halo, apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, Bunda kan sebagai kepala sekolah di SLB Cahaya Bintang ya Bunda ya. Iya. Kalau boleh tahu sedikit ceritakan Bunda sejarah berdirinya dari SLB Cahaya Bintang ini dari sejak kapan dan bagaimana sehingga bisa berdiri sampai sekarang? Ya. SLB IT Cahaya Bintang ini berdiri sebenarnya yayasan ya yang mendirikan sebuah yayasan yang mendirikan yayasan pribadi. Sebenarnya yayasan pribadi sebenarnya mengelola beberapa kegiatan sosial gitu. Jadi di sini karena melihat potensi anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya banyak ya di lingkungan kita, terutama di Terbagi Besar ini. Anak-anak berkebutuhan khusus itu banyak, tapi tidak memiliki tempat, tidak memiliki wadah. Hanya sebagian orang yang mampu tahu sendiri, Mbak Ai. Kalau SLB itu ya identiknya dengan tanda kutip, kalau mau masuk SLB itu dananya harus besar gitu kan. Sementara di sini kita kan background masyarakat, lingkungan kita kan nggak semua mampu gitu. Ya. Jadi disitulah
kita berpikir untuk mendirikan SLB gratis. Oke, sejak Iya. kapan, tahun berapa Ibu tepatnya? Dari tahun 2019 kita Mbak. Oke, sudah memasuki di Masuk usia 6 tahun. 6 tahun ya Ibu Iya, ya? masuk 6 tahun ya. Oke, memasuki usia di 6 tahun ini SLB IT Cahaya Bintang Bu, kalau boleh tahu berapa banyak tenaga pendidik dan juga murid yang ada di sini Bu? Ya sama dengan sekolah yang lain ya, karena kita memang dari meniti dari awal gitu ya, otomatis pertama ya mungkin muridnya masih sedikit lah, Betul, istilahnya betul. hanya beberapa gitu kan. Walaupun kita sudah memberikan edaran berupa kayak apa sih banner apa segala macam, Betul. tapi peminatnya masih sedikit karena mereka masih bertanya-tanya tuh, gratis ya tah di mana gitu kan. Ya yang tadinya awalnya masih sekedar masih nilainya masih di bawah 10, tapi alhamdulillah semakin berjalannya waktu gitu, kita sudah mulai dikenal orang, walaupun dari mulut ke mulut, kita juga menyebarkan lewat banner, kita juga berusaha dari sosial media seperti itu. Betul, Iya. jadi dilakukan berbagai promosi ya Bu ya? Iya. Tapi saat ini ada berapa banyak jumlahnya Bu? Kita semuanya dari awal itu sudah 37 siswa. 37 siswa? Iya. Untuk siswa, untuk tenaga pendidiknya? Tenaga pendidik kita juga sekarang 5. 5 ya? Iya. Oke, termasuk kepala sekolah? Iya betul, Oh, karena kita di sini gini, saya walaupun kepala sekolah pun di sini saya ngikut ngajar. Ikut mengajar ya Bu Iya, ya? Oke. karena sebenarnya kalau melihat dari jumlah anak, Iya. tenaga pendidik ini kurang. Karena Betul. kita kalau SLB itu kita ini efektifnya ya satu kelas itu 5 anak, 5 anak itu satu tenaga pengajar. Betul, betul. Iya gitu. Biasa kalau kepala sekolah nggak ngajar gitu kan, tapi kan Betul. karena memang ini istilahnya memang ini dunia saya gitu ya. Betul. Kita yang harus memberikan contoh, kita yang harus lebih turun tangan gitu. Betul, Makanya saya betul. ikut ngajar. Ikut mengajar di SLB Iya. ini ya Bu. Oke Bu, kalau boleh tahu untuk menjadi guru di SLB IT ini Bu, apakah ada kriteria khusus atau skill khusus Bu untuk mengajar di sini? Sebenarnya untuk SLB kalau secara formal memang ya harusnya gitu ya, kita wajib mempunyai skill tertentu ya, Iya. namanya juga SLB sekolah luar biasa. Betul. Istilahnya memang seperti itu. Tapi alhamdulillah juga karena kita pada dasarnya untuk sosial ya, kita nyarinya yang penting mau dulu. Karena di sini kita di bidang sosial kita gratis, tidak memungut biaya apapun Iya. gitu, tidak ada uang gedung, tidak ada uang SPP dan tidak ada apapun itu gitu kan. Jadi memang kita relawan lah di sini gitu. Betul, betul. Kalau kita mencari relawan dengan kriteria dengan yang istilahnya harus ini betul, nggak akan dapet gitu Betul, loh Mbak betul, Ai betul. gitu ya. Jadi pertama memang kita siapa yang mau dulu. Yang penting Betul. mereka jujur mau bekerja keras, Betul. mencintai dulu anak-anak di bidang ini, mau kerja dulu lah istilahnya seperti itu kan gitu. Tapi ya qadarullah, alhamdulillah Allah itu memberi kemudahan gitu. Ini 2 guru kita PLB, SPDLB. Masya Allah ya, berarti adanya kemudahan ya Bu Iya, ya, untuk mengajar iya. di sini. Sedangkan untuk muridnya sendiri Bu, seperti apa Bu kriteria untuk bisa sekolah di SLB? Biasanya kan ada kayak semacam kriteria kebutuhan khusus atau seperti apa? Ya, yaitu tadi kita berbicara dari awal lagi karena kita memang bergerak di bidang sosial, tujuan kita untuk menampung Ya. mereka yang tidak bisa bersekolah di luar, yang tidak istilahnya dengan kendala dana, dengan kendala apapun itu, karena memang sekolah luar biasa lain itu biasanya pasti kan ada kriterianya tuh. Betul, betul. Istilahnya khusus tunagrahita, khusus tunarungu, khusus biasanya mereka akan seperti itu. Nah, padahal anak difabel ini kan berbagai macam diagnosa ya. Ada autis, ada Down syndrome gitu ya. Itu macam-macam. Lah kalau mereka tidak diterima, mereka akan kemana? Akan kemana, betul Makanya kita di sini tidak milih-milih. Monggo siapa aja yang penting mau di sini kita bersama-sama gitu. Oke. Itu Mbak Ai. Jadi menerima segala Semua, kebutuhan iya ya, Bu, betul, ya? iya. Jadi Oke. kita ada cerebral palsy, ada Down syndrome, ada autis, tunarungu gitu. Paling kecil di usia berapa Bu? Kita sekarang usianya 7 tahun. Paling kecil ya? Iya. Kemarin masuk masih 5 tahun masuk 6 tahun TK. Sekarang tahun ajaran ini sudah masuk kelas 1 SD. Oke, terakhir Ibu, mungkin harapan dari Ibu selaku kepala sekolah di SLB IT Cahaya Bintang ini seperti apa Bu ke depan? Ya, ini jujur aja ya, kita ini memang SLB kita memang untuk proses perizinan masih dalam proses gitu. Oke. Masih dalam proses. Kita sudah 2 kali berupaya gitu. Iya. Memang masih ada kendala tertentu dari yayasan gitu ya, yayasan yang sedang mengusahakan. Jadi memang apa ya? Kalau kita kan SLB ini kan ya secara prosedural kan memang harusnya
kalau sudah ada atas izin, ada izin gitu, surat izin keluar, otomatis nanti pemerintah akan meninjau kita gitu kan. betul, Ya betul. karena ini kita perizinan belum keluar dari provinsi gitu ya, memang pemerintah setempat belum. Tapi kita berupaya. Betul. Ya makanya saya kan memang dari program-program yang ada gitu, kita kan ada program sosialisasi tuh. Iya. Kita berusaha mengenalkan ke instansi-instansi pemerintah. Kita sudah ke perpustakaan daerah, Betul, kita betul. sudah ke Polres, biar mereka tahu keberadaan kita juga gitu. Betul. Mudah-mudahan dengan upaya Ibu bisa segera mendapatkan surat izin agar bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah ya Ibu ya. Iya, itu. Terima kasih Ibu, kita akan Iya, mengetahui seperti apa sama-sama, kegiatan lainnya Ibu ya di sekolah SLBT Cahaya Bintang. Jangan kemana-mana, tetap di Davika Masuk Sekolah. Masih di Davika Masuk Sekolah, tepatnya di SLBT Cahaya Bintang bersama salah satu murid yang ada di sini, yaitu dengan Tara. Iya, Oke Tara, sekolah di sini udah berapa lama Tara? Udah lama ya? udah lama kan? Tara udah bisa ngapain aja nih belajarnya? Belajarnya tahan lama. Tara udah bisa buat Lego, udah bisa main puzzle. Ya, Oke, Tara coba disapa pemirsa Davika TV-nya. ya. Bisa disapa, halo. Halo, Namaku namaku Tara. Tara, sukanya makan apa nih? Suka makan jajan dan lain-lain. Oke, Tara sukanya warna apa nih? Warna favorit Tara? Biru. Dan juga yang lain-lain seperti pelangi. Oh, seperti pelangi. Jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Ya, pemirsa Davika TV, kita saat ini sedang bersama anak-anak dari SLBIT Cahaya Bintang. Nah, seperti inilah beberapa aktivitas yang dilakukan seperti saat ini sedang bermain puzzle ya. Betul, anak-anak betul. Sama bermain Lego ya, Kak ya? Main Lego yang untuk melatih kefokusan mereka ya. Betul. Jadi Iya. memang untuk anak-anak usia sekarang kan memang mereka juga dibutuhkan permainan Kak, Iya. untuk menghibur dirinya juga ya. Dan juga melatih fokus mereka terhadap permainan konsentrasi. Halo, ini siapa? Dava. Sepertinya di sini Dava favorit ya? Iya. Iya, Dava salah satu yang favorit. Kamu siapa namanya? Tara buat apa nih Tara? Tara buat apa ini? Star Trek. Oh, Star Trek. Adek buat apa? Adek main apa? Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Namanya Al lagi main apa? Al ini. Tara, ini warna apa? Harus pakai bahasa Indonesia. Pinter. Ini warna apa? Buat apa? Elang. Di papan tulis ya. Saya tahu loh warna-warnanya Kak. Buat ada yang tahu ini warna apa? Ini warna apa nih? Hijau. Pinter. Ini warna apa nih? Ini orange. Ini apa Oh iya, maaf ya. Bahasa Inggrisnya apa Tara? Ini bahasa Inggrisnya apa? Yellow. Ini bahasa Inggrisnya apa? Ini bahasa Inggrisnya apa? Green. Wih, keren. Ini warnanya bahasa Inggrisnya apa? Pintar. Dan sepertinya ternyata ada keseruan tersendiri ya ketika kita memang menyatu dengan mereka ya. Ya betul sekali ya, karena memang di sini kan mereka sudah bisa belajar bersosialisasi ya, anak yang lainnya. Tentunya Iya. dengan dukungan dan juga kerja keras dari para tenaga pendidik yang ada di SLBT. Dan kita masih terus mengikuti kegiatan di SLBT Cahaya Bintang. Masih di Davika Masuk Sekolah. Masih di Davika Masuk Sekolah dan saat ini masih di SDIT Cahaya Bintang di lingkungan 4 Bandar Jaya Barat, dan kali ini saya beserta para dewan guru yang sudah ingin saya wawancara. Halo, dengan siapa? Dengan Ibu Rahma. Dengan Ibu Rahma, dengan Bu Sarah. Ibu Sarah dan juga Ibu Azan. Oke, satu persatu. Ibu di sini mengajar sebagai
Sebagai guru kelas 3. Kelas 3, guru kelas. Kalau Mbak Sama, sebagai guru sama kelas. Azza? Saya juga guru kelas 5. Guru kelas 5. Kalau boleh tahu di sini memang ada kelas secara umum. Artinya ada kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Iya ada. Oh gitu. Kelas 1 ada berapa siswa? Kelas 1 ada 1 siswa, kelas 2 juga ada 2 siswa, kebetulan saya yang pegang. Terus Fatih sama ini kelas berapa ya? Kelas 3 dan 4 ya. Kelas 2 masih kosong. Kelas 3 dan 4 juga ada 1 siswa, kelas 4 ada 1 siswa, terus kelas 5 ada ini ya. 7 ya. 7 orang siswa. Kelas 6 sama ya? Sama. Kurang lebih sama. Nah, itu sama dengan pendidikan umum, artinya bahwa 1 tahun pasti akan ada kenaikan kelas ke Ya, 1 ke 2 seperti itu. Nah, kalau boleh tahu kenapa memilih menjadi guru di sekolah luar biasa? Kalau saya pribadi, karena saya juga memiliki adik Down syndrome. Kebetulan saya juga kuliahnya memang ngambil jurusan pendidikan luar biasa. Jadi saya terjun ke SLB sini kurang lebih sekitar 5 tahun dari 2019 dan akhirnya nyaman, Kak. Nyaman ya? Nyaman di sini. Jadi ya sudah. Jadi, kalau ada perasaan nyaman itulah yang membuat tetap bertahan di sini. Kayaknya Gitu. kan beda ya, Kak. Apa sih namanya? Mengajarkan anak berkebutuhan khusus sama anak-anak reguler lainnya kan. Nah, itu mungkin karena sudah lama dan saya juga di sini lumayan merintis dari awal 2019. Itu jadi ada bonding antara saya sama anak-anak. Iya. Jadi kita di sini. Oh, jadi awalnya memang karena memiliki adik adik berkebutuhan Down syndrome. Down syndrome. Gitu. Nah, apa namanya? Apa kesulitan-kesulitan yang mungkin awal-awal itu dihadapi? Untuk awal-awal mungkin kalau untuk saya sendiri kan udah ada dasar teori PLB-nya tuh di kuliah. Tapi kan di lapangan ternyata nggak semudah yang diajarkan. Mungkin awal-awal saya butuh memahami setiap karakteristik anak. Misalkan namanya anak berkebutuhan khusus, ada yang aktif, pasif, tantrum kan. Jadi mungkin per individu saya harus memahami dulu awal-awal karakteristik anak ini bagaimana ya. Walaupun misalkan dia Down syndrome dengan anak Down syndrome lainnya, tapi kan mereka punya kepribadian beda-beda. Down syndrome ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, jadi per individu saya harus memahami dulu sih, menyesuaikan diri juga kan. Untuk apa sih namanya, memahami kebutuhan mereka, tapi seiring berjalannya waktu, nggak ada kesulitan yang gimana-gimana Nggak ada sih. kesulitan yang berarti ya. Nggak ada. Nah, kalau boleh diklasifikasikan kan SLB ini menerima siswa-siswa dari yang mulai tunarungu, wicara, tunadaksa dan sebagainya. Di sini menerima semuanya? Ya, di sini menerima semuanya kebutuhan. Kebetulan kita juga udah ada anak dengan karakteristik tunagrahita atau disabilitas intelektual, autis, ADHD atau ADD, tunarungu, Oh ya, CP, cerebral palsy. Udah ya, Maya? Udah. Sudah itu. Untuk tunanetra kita belum ada siswa. Dan nggak ada kesulitan kan kalau di sekolah biasanya ambil fak khusus misalkan hanya diajarkan tentang tuna wicara atau tunarungu gitu. Untuk awal-awal semester itu kita diajarkan semua. Nah, nanti untuk semester 3 kita udah emang penjurusan kalau nggak salah semester 3. Nah, itu kalau saya sendiri jurusannya tunanetra. Jadi kalau misalkan di sini, makanya di awal tadi saya bilang kan, karena saya di jurusannya tunanetra, di awal sini berhadapan dengan autis, ADHD segala macam, saya juga harus belajar ini lagi, lebih lagi. Jadi memang guru harus terus menggali potensi untuk bisa mengembangkan proses belajar kepada anak-anak. Betul. Nah, di sini ada yang tunanetra? Belum. Oh, belum. Di sini belum ada siswa gitu. tunanetra. Di sini lebih ada yang Down syndrome, tunarungu, autis, ADHD, terus tuh ada autis Asperger juga, sama cerebral palsy. Ya. Oke, harapan sebagai guru pendidik di SLB Cahaya Bintang. Harapannya, harapan sebagai dewan guru dan juga untuk sekolah sendiri dan anak-anak. Mungkin harapan saya sebagai guru untuk anak-anak dan orang tua juga ya, Kak ya, karena kita juga di sini guru itu kan hanya berapa jam. Kita juga mengajarkannya tuh cuman istilahnya sebentar. Anak tuh kebanyakan kan di rumah. Jadi mohon harapan saya kerjasamanya dengan orang tua juga. Di rumah diterapkan lagi apa yang sudah di sekolah ajarkan, apa yang di sekolah terapkan, karena pembelajaran untuk anak ABK tuh harus konsisten, jangan hanya di sekolah saja tapi juga di rumah juga gitu sih. Nah, kan kalau seperti sekolah pada umumnya ada persatuan, ada perkumpulan. Nah, kalau SLB sendiri ada nggak sih
semacam organisasinya, saling komunikasi dengan SEB lain yang ada di Lampung Tengah? Kalau sebenarnya untuk di Lampung sendiri setahu saya itu ada. Cuman karena kita di Lampung Tengah nih SLB-nya baru 3 dan kita juga belum belum terlalu ini sih sama kayak ada perkumpulan gitu-gitu belum ada sih. Itu belum. kayaknya baru di pusatnya kayak di Bandar Lampung. Belum ada upaya untuk belum bisa ada. saling komunikasi. Iya, mungkin hanya sekedar mungkin teman saya ada yang ngajar di sana, sekedar sharing gitu aja. Sharing ilmu, sharing betul. pendidikan gitu ya. Oke, dan pemirsa Davika TV, itu dia bincang-bincang kami dengan para dewan guru yang luar biasa, membagikan ilmunya dengan penuh kesabaran dan intens, memberikan perhatian untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Terima kasih, saya Bion Suwardi, masih di Davika Masuk Sekolah. Halo Ibu. Halo. Pemirsa Davika TV, saat ini saya Bion Suwardi. Saya kemana-mana bersama dengan wali murid dari siswa SLBIT Cahaya Bintang. Iya. Dan kita akan sedikit berbincang-bincang tentang sharing ya Kak Iya, ya. sharing. Seperti apa sih menjadi ibu yang luar biasa. Ya, yang punya buat anak-anak yang luar biasa juga. Betul. Ya. Oke. Dan yang pasti ini dengan ibu siapa? Ibu Maria. Ibu Maria. Ibu Maria, Ibunya Al. ibunya Al dengan kebutuhan khusus apa ini? Kalau Al itu tunarungu. Tunarungu. Iya. Kalau ibu? Ibu Muna. Ibu Muna? Autis. Autis. Ibu? Ya, autis ringan. Autis juga. Ibu? Autis juga. Anaknya? Anaknya kurang fokus. Oh, kurang fokus. Kalau ibu anaknya? Autis. Autis. Ibu? Dede kurang fokus. ADD kurang fokus konsentrasi. Ibu? Kurang fokus. Kurang fokus. Nah, kurang fokus ya. Kurang fokus. Nah, boleh bercerita barangkali Ibu, bagaimana sih Bu ketika dulu tahu anak-anak lahir dalam kondisi khusus, artinya kaget atau shock atau gimana? Boleh berbagi siapapun. Mbak Iya. Siapa dulu? Boleh. Mbak Devi. Ya, untuk anak saya sebenarnya dari lahir normal. 9 bulan, terus jadi umur 6 bulan ternyata dia kena step. Nah dari step itu mulai kena sarafnya. Dari situ saya baru tahu anak saya jalannya belum jalan, pokoknya 3 tahun baru bisa jalan. Cara ngomongnya nggak jelas, pokoknya nggak fokus dianya. Dan dia di sekolah TK saya umumin Pak. Sebenarnya saya sekolahin umum biar saya pengen tahu sebenarnya dia mengikuti atau enggak. Ternyata tidak bisa. 2 tahun dia di TK, 1 tahun di SD biasa, ternyata nggak bisa. Jadi memang mesti berhati-hati ya Bapak Ibu sekalian di rumah kalau ternyata anaknya mengalami step ya. Iya betul. Ada Itu pengalaman saya. Ya. Untuk anak saya nomor 2, nomor 3 saya begitu. Ternyata kalau step itu ternyata dampaknya itu nantinya gitu loh. Gitu. Kalau Ibu ada yang di-share? Enggak, sebenarnya dari awal normal, cuman ketahuannya dari umur sekitar 9 bulanan, 1 tahun ke atas itu kalau dipanggil dia tidak menoleh ya, tidak merespon. Kita udah tes BERA, udah tes ke dokter spesialis, katanya anak ini kegangguan fokus, konsentrasi. Nah, ke sekolahan umum PAUD 1 tahun dia bisa ngikutin, tapi kalau SD kayaknya nggak bisa ngikutin gitu. Kalau untuk Mama Al sendiri tadi kan katanya Al tunarungu ya Mama ya. Itu dari lahir atau seperti apa Mama? Kalau dari lahir sih memang usia berapa bulan itu memang lahirnya kurang bulan kalau untuk dari lahir. Ya kita kan kalau masih usia anak bayi gitu ya 3-4 bulan, nah itu kan kita main, ajak main atau gimana itu kan biasanya ya Mbak yang ngeliat kita sendiri kayak respon gitu kan. Ada respon betul. Iya, kalau ini kurang maupun kita ajak bicara, kita ajak main gitu, dia kurang kayak masih dia cuma bengong gitu kan gitu. Usia 1 tahun itu baru kita ada apa ini kok kayak gini gitu kan, kepikiran lah ini anak jelas berbeda seusia anakku itu kan biasanya kayak yang lain lah ya, itu ya udah mulai itu ada ucapan atau apa gitu ya, mama atau apa, hal itu belum gitu kan. Jadi ya kita bawa ke dokter anak, ke dokter spesialis THT. Jadi intinya untuk ketahuannya itu usia 2 tahunan, baru kita cek BERA, baru ketahuan ya kalau anak ini tunarungu gitu. Kalau untuk perasaan sedih banyak,
Sedih ya Bu ya, sudah pasti. shock ya Bu ya. Iya betul. Apalagi di lingkungan juga ada perasaan tidak nyaman Minder, gitu ya. minder. Kalau dipikir siapa yang mau Iya, kan betul dengan itu, kondisi Pak. Iya, ini ya. Maka itu buat pemirsa yang mungkin di lingkungannya ada anak-anak berkebutuhan khusus ini, jangan didiskriminasi ya. Jangan di tapi justru dirangkul untuk bisa mendapatkan perhatian yang sama dengan anak yang pada umumnya ya Ayah. Dan yang pasti kami kita juga pengen tahu nih, ibu-ibu ini kan ibu-ibu luar biasa Iya. dari anak-anak yang luar biasa. Iya. Bisa nggak dikasih tips bagaimana menghadapi anak yang luar biasa ini, Bu? Kesabaran seperti apa nih yang dilakukan oleh ibu-ibu yang ada di sini? Atau semacam kayak metode parenting seperti Iya. apa, Bu? Yang pertama harus ikhlas menerima dulu ya Mbak. Iya. Menerima Damai dengan keadaan kenyataannya. ibu ya. Oke, lalu Bu? Ya menerima keadaan, bersahabat dengan ibu-ibu yang punya pengalaman sama untuk sharing. Betul. Jadi kita merasa tidak sendirian. Iya nih, Bu, betul. Ya masuk komunitas-komunitas yang Anak-anaknya yang berkebutuhan sejenis khusus. gitu. Iya. Yang Berbagi pasti- ilmu lah. Yang berbagi pastinya ilmu. berbesar hati. Iya. Berbesar hati untuk menerima kondisi ini ya. Benar. Iya. Terakhir Ibu, harapan nih Bu untuk anak-anak Ibu ke depan seperti apa? Mungkin yang di belakang Ibu. Mungkin Ibu harapannya untuk anaknya? Kalau kita sih nggak menuntut banyak. Nggak menuntut banyak Ibu. Yang penting anak kita bisa mandiri. Bisa mandiri karena memang tidak selamanya ibu ini bisa mendampingi mereka ya. Iya. Ya bisa bersosialisasi, ya diterima di tempat umum. Iya, diterima di lingkungannya lah terutama gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Ya, untuk terima sharingnya. kasih untuk sharingnya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang banyak ibu-ibu ya, dan selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi segala macam situasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Amin, amin, amin. Terima kasih, jangan kemana-mana. Tetap Masih di- ada kegiatan lain yang akan kita liput ya Kak ya. Ya. Tetap di Davika, Davika masuk sekolah. 3, 2, 1, cut. Pemirsa Davika TV, usai sudah perjalanan kita di Davika masuk sekolah di SLBIT. Cahaya Bintang. Iya. Ya, dan tentunya dengan adanya semangat dan juga perjuangan serta kerja keras tenaga pendidik membuat terus semangat untuk mendidik anak-anak yang luar biasa ini ya Kak Abi ya. Iya. Dan pemirsa, memiliki anak berkebutuhan khusus bukan lagi perkara mudah, tapi memang harus dihadapi dengan kerja keras antara Dewan Guru dan juga orang tua dari siswa itu sendiri. Mudah-mudahan adanya dukungan dari pemerintah daerah bisa menambahkan fasilitas dan juga kesempatan ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar terus bisa menunjang pendidikan dan mendapatkan kesetaraan di Iya. masyarakat. Ya, dan sampai di sini dulu perjalanan kita. Saya Abion Suwardi. Saya Ai Bonamana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.